Halo guys, balik lagi bersama Mimin Ganteng. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Trascending the Nine Heavens episode keempat. Seperti biasa, sebelum masuk rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Scene awal diperlihatkan Chu yang sedang berlatih keterampilan pedang di Taman Bambu Ungu, dan saat ini dia merasa kecewa karena kemampuan pedangnya jauh mengalami penurunan akibat reinkarnasi ke umur 16 tahun. Beberapa saat kemudian Meng Chaoran datang menemui Chu Yang sembari memberikan pujian karena Chu Yang berlatih giat padahal hari masih begitu pagi. Chu Yang sendiri menganggap kalau kompetisi sekte sebentar lagi akan dilakukan, jadi dia berlatih giat agar tidak mempermalukan Taman Bambu Ungu. Meng Chaoran juga kelihatan memperingati Chu Yang agar membuang niat membunuh pada saat menggunakan sebuah keterampilan pedang. Sontak perkataan Meng Chaoran ini membuat Chu Yang kaget, di mana menurutnya seseorang akan menguasai niat pedang ketika mereka berani dan mempunyai niat membunuh saat menggunakan sebuah pedang tersebut. Meng Chaoran kemudian memberikan penjelasan di mana dia mengatakan kalau sebuah pedang hanya diciptakan untuk balas dendam, maka pedang tersebut hanya akan menjadi pedang terlemah dari yang paling lemah. Untuk berdiri lebih tinggi dari orang lain, seorang pendekar pedang harus menyatu dengan pedang itu sendiri. Setelah mendapat banyak ceramah dari gurunya, Chu Yang pun menyadari bahwa keterampilan pedang yang dia pelajari masih banyak kekurangan di dalamnya. Di saat itu pula Meng Chaoran memberitahukan sesuatu yang cukup penting kepada Chu Yang mengenai asal-usul bagaimana Chu Yang bisa berada di Taman Bambu Ungu. 16 tahun yang lalu Meng Chaoran menemukan seorang bayi di atas altar bertarung yang dia sendiri tidak tahu dari manakah bayi itu berasal. Di leher bayi itu hanya ada sebuah kalung berwarna purple dengan tulisan Chu di bagian liontinnya. Saat itu pula Meng Chaoran langsung sadar bahwa bayi ini bermarga Chu dan seketika memberi nama bayi ini dengan nama Chu Yang. Begitulah kira-kira asal muasal Chu Yang bisa berada di Taman Bambu Ungu hingga saat ini. Dan tidak lupa Meng Chaoran juga memberikan kalung purple berliontin Chu kepada Chu Yang agar kelak Chu Yang bisa mencari keberadaan orang tuanya dengan menunjukkan kalung ini. Setelah kalung tersebut berada di tangan Chu Yang, terlihat si kalung mengeluarkan aura yang begitu kuat hingga membuat jiwa pedang yang ada di dalam dantian tubuh Chu Yang menjadi terbangun. Siapa yang menyangka bahwa kalung purple yang dipegang oleh Chu Yang adalah sebuah harta dengan kualitas terbaik, jadi membuat jiwa pedang menjadi terbangun. Jiwa pedang juga meminta Chu Yang untuk menyerahkan kalung purple tersebut kepadanya agar dia bisa menyempurnakan si kalung purple yang merupakan harta berkualitas. Namun tentu saja Chu Yang menolak untuk menyerahkan kalung purple karena dia merasa hanya dengan kalung ini dia kelak bisa mencari tahu keberadaan kedua orang tuanya.
Beberapa saat kemudian Cu Yang pulang ke rumahnya di Taman Bambu dan menemukan bahwa Qian Shan sedang ngamuk-ngamuk. Diketahui Qian Shan masih merasa kecewa karena tidak akan bisa masuk ke halaman dalam sekte karena sudah membuat kaki Li Jianyin patah. Tantan di sini kemudian memberitahu Cu Yang bahwa Qian Shan sudah seperti itu sejak pagi tadi dan kejadian ini benar-benar membuat Tantan takut. Benar saja, tak lama kemudian Qian Shan masuk ke dalam kamar Cu Yang dan Tantan sembari marah-marah di mana dia masih menyalahkan Cu Yang perihal hilangnya kesempatan untuk masuk ke halaman dalam sekte. Qian Shan kemudian meminta pedang Li Jianyin karena berniat mengembalikan pedang tersebut sembari meminta maaf atas perilaku yang dia berikan kemarin. Siapa yang menyangka ketika Qian Shan hendak keluar dari Taman Bambu Ungu, Li Jianyin bersama dua orang anak buahnya sudah berada di depan gerbang. Mereka juga langsung marah-marah kepada Qian Shan atas perilakunya yang menyebabkan kaki dari Li Jianyin menjadi patah. Kejadian ini sontak membuat Qian Shan langsung bersujud meminta maaf kepada Li Jianyin sembari berniat mengembalikan pedang Li Jianyin yang ketinggalan kemarin. Bersujudnya Qian Shan sontak membuat Li Jianyin dan dua orang anak buahnya kaget karena kok bisa-bisanya Qian Shan jadi berubah seperti ini. Mereka pun segera berniat membawa Qian Shan ke sebuah altar agar dia bisa mempertanggungjawabkan semua kelakuannya. Dibawanya Qian Shan oleh Li Jianyin ini ternyata dilihat oleh Tantan yang tidak sengaja ingin keluar dari Taman Bambu Ungu. Dia pun segera melaporkan kejadian tersebut kepada Cu Yang karena merasa kakak seniornya berada dalam bahaya. Sementara itu, Qian Shan sudah dibawa ke altar bertarung dan sekarang sedang disidang oleh kakak senior dari Li Jianyin yang bernama Liu Yunyan. Tentu saja sidang ini dimaksudkan karena Liu Yunyan tidak terima kalau Qian Shan sudah mematahkan kaki dari adik seperguruannya. Dengan wajah yang khawatir, Qian Shan berusaha menjelaskan kepada semua orang kalau ini hanya kesalahpahaman saja, yang mana Qian Shan merasa tidak sengaja mematahkan kaki dari Li Jianyin. Sontak hal ini membuat Li Jianyin merasa kesal dan memberikan tabokan kepada Qian Shan pada saat itu juga. Di saat itu pula ternyata Tantan dan Cu Yang sedang melihat kejadian ini, yang mana Cu Yang meminta Tantan untuk tidak gegabah karena saat ini jumlah lawan mereka cukup banyak. Sementara itu, Qian Shan masih terlihat dianiaya oleh Li Jianyin dan tampak tak melakukan perlawanan apapun. Seorang rekan gendut Liu Yunyan yang bernama Cuping juga kelihatan ikut memberi pelajaran kepada Qian Shan dengan melakukan sebuah tendangan. Sontak tendangan ini pun membuat Tantan tidak bisa menahan emosi lagi dan segera bergegas masuk ke dalam altar bertarung bersama dengan Cu Yang. Namun ya meskipun begitu, mereka berdua tidak bisa melakukan apapun sembari melihat Qian Shan dipukuli oleh Cuping dan dua orang anak buah Li Jianyin. Dari arah lain ternyata tetua Wu Yunliang, Lian Feng, Meng Chaoran dan juga Wu Qianqing sedang memantau perlakuan yang diberikan oleh Li Jianyin kepada Qian Shan. Karena alasan ingin memantau perkembangan kejadian hari ini, tiga tetua ini tidak melakukan apapun pada saat Qian Shan mendapat penyiksaan. Diketahui kalau Liu Yunyan dan Cuping adalah murid terkuat dari puncak Soyun milik Li Jinsong, jadi para tetua dan Wu Qianqing tidak mau terlalu mengambil resiko jika mereka ikut campur dalam masalah ini. Meng Chaoran sebagai tetua dari Taman Bambu juga seperti sudah pasrah dan berharap kalau Qian Shan dalam keadaan baik-baik saja.
Tiba-tiba saja Chu Yang ngebacot di hadapan murid-murid puncak Soyun yang pada intinya dia menyindir perlakuan yang mereka berikan terutama Chu Ping yang memukuli Qiansan. Liu Yunyan yang merasa tertarik dengan semua perkataan Chu Yang mulai sadar kalau Chu Yang di sini ingin adanya sebuah pertarungan yang adil di antara puncak Soyun dan juga Taman Bambu Ungu. Karena Liu Yunyan sudah mengerti apa yang dia bicarakan, Chu Yang segera menghunuskan pedangnya serta meminta satu orang lawan dari puncak Soyun. Sontak hal ini pun membuat Liu Yunyan meminta Chu Ping untuk melawan Chu Yang di dalam pertarungan adil di atas altar. Chu Ping sendiri cukup percaya diri bisa mengalahkan Chu Yang karena secara ranas saja dia lebih tinggi di atas Chu Yang, dan menurut peringkat sekte nama Chu Yang bahkan berada sangat jauh dengan Chu Ping. Sementara itu, Liu Yunyan meminta Chu Ping untuk berhati-hati di mana dia menganggap kalau Chu Yang pasti memiliki sesuatu yang disembunyikan. Pada saat perbakuan taman dimulai, Chu Yang menyadari kalau terus-terusan beradu keterampilan pedang pasti lama-kelamaan dia akan kalah. Akhirnya dengan bijak, Chu Yang menggunakan keterampilan gerakan tubuhnya untuk menghindari serangan pedang yang digunakan oleh Chu Ping. Gerakan kaki yang cukup cepat dari Chu Yang sontak membuat Wu Yunliang sangat kaget, dan benar saja dalam beberapa gerakan Chu Yang berhasil memukul jatuh Chu Ping yang tidak bisa mengantisipasi kecepatan Chu Yang. Kejadian ini juga membuat Wu Qianqin kaget karena keterampilan dari Chu Yang sudah sehebat ini padahal ranahnya masih begitu rendah. Begitu pula dengan Wu Yunliang yang menganggap kalau Meng Qiaoran memiliki murid yang cukup berbakat kali ini. Sementara bagi Meng Qiaoran, dia cukup kebingungan karena merasa tidak pernah mengajarkan Chu Yang teknik kecepatan kaki seperti yang dia perlihatkan di atas altar. Sementara itu, Chu Ping masih tidak terima atas pukulan yang diberikan oleh Chu Yang kepadanya. Dia pun kemudian kembali melakukan beberapa tebasan pedang ke arah Chu Yang sembari berharap bahwa tebasan pedang ini mampu untuk menjatuhkan Chu Yang. Namun sayangnya Chu Yang kembali mempertontonkan aksi yang begitu ciamik dengan memadukan kecepatan tubuh bersama dengan teknik pedang yang berhasil menyerang balik kepada Chu Ping. Melihat hal ini pun sontak membuat Liu Yunyan merasa kaget dan mulai berpikir kalau kemampuan Chu Yang dalam memadukan kecepatan dan teknik pedang begitu hebat. Di saat yang sama, Chu Ping masih terus berusaha melakukan serangan, namun ia lagi dan lagi Chu Yang berhasil membuatnya terjatuh dan bersujud sembari mengakui kekalahan. Sementara bagi para tetua, kemampuan Chu Yang ini cukup luar biasa, terutama bagi Wu Yunliang yang berkata bahwa dia sama sekali tidak menyangka bisa melihat kehebatan dari seorang murid yang sama sekali tidak diperhitungkan. Di saat itu pula Li Jianyin meminta dua orang anak buahnya untuk menghajar Chu Yang, namun terlihat dua orang anak buah tersebut seperti enggan untuk maju karena mereka sudah melihat kemampuan bertarung Chu Yang sebelumnya. Li Jianyin pun kemudian kembali membawa-bawa nama ayahnya untuk mendukung mereka jika memang nanti Chu Yang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Pernyataan Li Jianyin ini sontak membuat Chu Yang berkata bahwa Li Jianyin tidak akan bisa menggunakan ayahnya sebagai tameng lagi, di mana sedari awal memanglah Li Jianyin yang bersalah. Bahkan Chu Yang bisa menjadikan Wu Qianqin sebagai saksi jika Li Jianyin berkeras melaporkan kejadian ini kepada ayahnya.
Bersamaan dengan itu pula, Liu Yunyan bersikap tenang meminta semua orang pergi karena saat ini belum saatnya untuk melakukan pertarungan habis-habisan dengan Chu Yang. Setelah kepergian Liu Yunyan, Chu Yang berniat mengembalikan pedang milik Li Jianyin dan terlihat Li Jianyin sangat ketakutan karena ya saat ini kakinya juga masih terpincang-pincang. Di saat yang sama, Qiansan sudah sadar dari pingsan dan mendapat informasi dari Tantan kalau Chu Yang berhasil membuat murid-murid puncak Soyun termasuk Li Jianyin pergi dari altar. Sontak hal ini membuat Qiansan kaget di mana dia merasa kalau rencananya untuk masuk menjadi murid halaman dalam akan semakin sulit. Sementara bagi Chu Yang, dia cukup puas dengan apa yang sudah terjadi pada hari ini, di mana dia berhasil mengalahkan Chu Ping serta berhasil mempersulit Qiansan untuk menjadi murid halaman dalam karena kembali menyinggung Li Jianyin lagi. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, bye bye, see you next week.